Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Alhamdulillah sahabat tani sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita ini. Dan saya senantiasa mendoakan untuk sahabat-sahabat sekalian ini selalu sehat. Dan bagi yang sudah berkebun, mudah-mudahan hasil sawitnya ini selalu berlimpah. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru mau mulai berkebun, mudah-mudahan dengan hadirnya video ini memberikan suatu motivasi untuk lebih semangat lagi dalam berkebun sawit. Sahabat sekalian, seperti biasa saya akan coba untuk berbagi pengalaman sederhana, dan pada kesempatan kali ini yang saya akan bagikan adalah cara merawat kebun sawit kita agar bisa berbuah sepanjang tahun. Namun sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, yang baru berkunjung, yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar sahabat itu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan kalau kiranya dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan pada sahabat tani yang lainnya agar mereka juga merasakan manfaat yang sama. Oke, langsung kita bahas sahabat ya. Jadi agar sawit kita ini bisa berbuah sepanjang tahun, itu ada kiat-kiat yang akan saya bahas di sini. Namun yang saya maksud berbuah sepanjang tahun di sini sahabat ya, itu jangan salah persepsi dulu. Tetap sawit kita nanti ada masa trek, namun trek itu tidak akan lama kalau kiat-kiat ini sahabat lakukan secara rutin di kebun sahabat sekalian. Jadi cara yang pertama yang harus sahabat terapkan agar sawit ini selalu berbuah, itu yang pertama adalah perawatan kebun ya. Itu penting sekali. Jadi perawatan kebun seperti terbas itu, pembersihan lahan itu minimal sahabat lakukan itu 1 tahun 2 kali. Dan saya menyarankan dalam perawatan kebun ini gunakan dengan cara manual ya sahabat. Maksudnya itu dengan diterbas dengan parang atau bisa juga dengan mesin. Dan hindari sesering mungkin itu menggunakan racun rumput ya sahabat. Namun kalau kondisi memang mendesak, tidak terkejar kalau dengan manual, kalau sahabat mau menggunakan racun rumput, saya menyarankan untuk menggunakan racun yang sifatnya itu racun kontak. Jadi bukan racun sistemik. Karena kalau racun kontak ini tidak terlalu merusak perakaran sawit kita. Dan saya selalu menyarankan kita menggunakan racun ini dengan sebijak mungkin, yaitu dengan dosis yang serendah mungkin ya sahabat ya. Yang terpenting ya rumputnya bisa mati, itu aja sahabat ya. Jadi cara yang pertama agar sawit kita bisa berbuah sepanjang tahun itu, yang pertama adalah perawatan kebun. Kemudian syarat yang keduanya adalah pemruningan ya sahabat. Ini penting sekali sahabat perhatikan, itu pemruningan juga kita melakukannya itu 1 tahun 2 kali. Jadi per 6 bulan kita pruning. Namun sahabat juga harus memperhatikan itu jangan sampai over pruning. Over pruning juga bisa menyebabkan sawit kita ini batangnya menjadi mengecil ya, mengerucut, mengecil, dan akhirnya buahnya juga tidak bisa selebat ini ya sahabat. Buahnya akan kecil juga. Jadi pruning itu, cara tepat pruning itu kalau sawit kita di bawah 4 tahun itu harus songgo 3. Di atas 4 tahun sampai 7 tahun itu songgo 2, dan di atas 7 tahun baru sahabat menggunakan songgo 1 ya sahabat ya. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga agar sawit kita ini selalu berbuah sepanjang tahun, yaitu dengan melakukan pemupukan yang rutin. Dan pemupukan ini yang saya alami itu minimal melakukan pemupukan itu 1 tahun 3 kali ya sahabat ya. 1 tahun 3 kali. Itu kalau kita ada dana lebih ya kadang sampai 4 kali ya sahabat ya. Dan untuk pemupukan ini ya sahabat ya, agar hasilnya bisa maksimal pemupukan itu, saya menyarankan untuk memupuk dengan cara dipendam. Jadi sahabat itu membuat lubang sekitar 1,5 meter dari pokok batang sawit kita ini ya, itu kita buat lubang kurang lebih 4 sampai 5 buah. Lubang itu tidak harus dalam, kurang lebih hanya sekitar 2 sampai 3 cangkulan saja. Kemudian dosis pupuk itu kita bagi lubang yang ada tadi. Setelah kita masukkan dalam lubang, baru pupuk itu kita timbun kembali. Nanti walaupun ada hujan yang deras, itu tidak akan larut ya sahabat ya.
Jadi kalau tanah sahabat miring ya, itu juga lebih aman dengan cara pemupukan seperti ini. Dan cara ini sudah saya lakukan, memang terbukti efektif. Sawit kita itu berbeda dengan sawit tetangga hasilnya sahabatnya. Dan kalau sahabat mau menggunakan pupuk tunggal, sahabat bisa cek linknya, nanti saya sertakan di deskripsi bagaimana urutan pemupukan kalau sahabat menggunakan pupuk tunggal ya sahabat ya. Jadi dari video ini kesimpulannya itu sahabatnya, agar sawit kita ini bisa berbuah sepanjang tahun, kiat-kiat yang harus rutin kita lakukan, yang pertama adalah pembersihan lahan ya sahabat. Itu 1 tahun 2 kali. Dan kalau lahan sahabat itu memang lahannya yang cepat tumbuh gulma, lahannya subur, yaitu bisa 1 tahun 3 kali. Kemudian yang kedua adalah pemruningan, itu 1 tahun pun 2 kali. Dan jangan sampai over pruning, jadi songgo juga harus kita perhatikan ya sahabat. Kemudian yang ketiga adalah pemupukan yang rutin, dan urutannya harus berurutan ya sahabatnya, jangan terbolak-balik. Jangan sampai kita memupuk dulu baru pruning, apalagi kita memupuk dalam kondisi piringan yang masih banyak gulmanya. Jadi urutannya tetap ini ya sahabatnya, pembersihan lahan dulu, pembersihan lahan, kemudian piringan, kemudian kita melakukan pruning, dan yang ketiga baru pemupukan. Dan siklus inilah yang harus kita ulang-ulang sepanjang tahun kita ulang-ulang. Mudah-mudahan hasil sawit sahabat bisa seperti ini nanti sahabat ya. Ini jadi proses ini harus rutin, jadi tidak bisa kita proses itu kita lakukan tidak rutin, sementara kita menginginkan hasil buah yang rutin ya sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa selalu sahabat terapkan agar hasil sawitnya bisa maksimal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.